selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Di sebuah desa yang damai di Pulau Jawa, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Hari-harinya dihabiskan seorang diri di gubuk kecilnya, bekerja keras di ladang dari pagi hingga petang. Meski pemandangan di sekelilingnya begitu indah dan hijau, hati Mbok Srini terasa sangat sepi. Di usianya yang senja, ia begitu mendambakan kehadiran seorang anak untuk mengisi hari-harinya yang sunyi. Rasa sepi yang tak tertahankan itu akhirnya mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang sangat berani, sekaligus berbahaya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju sebuah gua yang terkenal angker. Gua itu adalah tempat tinggal Buto Ijo, raksasa perkasa yang konon bisa mengabulkan permintaan apapun, meski selalu dengan syarat yang mengerikan. Mbok Srini tahu risikonya, tapi kerinduannya pada seorang anak jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Di dalam gua yang gelap dan lembab, bau tanah basah menusuk hidung. Mbok Srini memberanikan diri. Suaranya bergetar menahan takut. "Wahai Buto Ijo yang perkasa, aku datang meminta pertolonganmu. Aku sangat ingin punya seorang anak. Berikanlah aku seorang anak, dan aku berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati," pinta Mbok Srini dengan suara lirih. Tawa Buto Ijo menggema di seluruh gua. Suaranya menggelegar seperti gempa bumi yang membuat bebatuan bergetar. "Seorang anak? Hahaha, itu hal yang mudah. Aku bisa memberimu anak yang kau inginkan. Tapi dengarkan baik-baik syarat dariku. 6 tahun dari sekarang, saat anak itu sudah cukup besar, kau harus mengembalikannya kepadaku. Ia akan menjadi santapanku." Mendengar syarat yang mengerikan itu, hati Mbok Srini menciut. Tapi kerinduan yang begitu dalam membuatnya nekat. Ia menyanggupi perjanjian gelap itu. Buto Ijo kemudian memberinya sebiji mentimun raksasa. "Tanam biji ini di ladangmu. Jaga baik-baik, dan kau akan mendapatkan apa yang kau mau," kata raksasa itu dengan seringai licik. Tanpa membuang waktu, Mbok Srini segera pulang dan menanam biji mentimun itu di ladangnya. Ajaibnya, hanya dalam beberapa hari, tanaman itu tumbuh dengan sangat subur. Di antara buah-buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang ukurannya luar biasa besar dan memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Mbok Srini memetiknya dengan hati-hati dan membawanya pulang. Dengan jantung berdebar, ia membelah buah mentimun emas itu. Betapa terkejut dan bahagianya Mbok Srini. Di dalamnya terbaring seorang bayi perempuan yang sangat cantik, kulitnya bersih dan wajahnya bersinar. Air mata bahagia membasahi pipinya. Ia menamai bayi itu Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang, menikmati setiap detik kebahagiaan yang telah lama ia impikan. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa. 6 tahun telah lewat, Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik, lincah, dan periang. Tawa cerianya selalu mengisi gubuk kecil mereka. Namun, bagi Mbok Srini, kebahagiaan itu selalu dibayangi oleh rasa takut yang semakin besar. Bayangan perjanjian dengan Buto Ijo terus menghantuinya. Ia tak sanggup kehilangan putri yang begitu ia cintai, tapi ia juga sadar dirinya tak mungkin bisa melawan Buto Ijo yang begitu kuat. Putus asa mencari jalan keluar, Mbok Srini memutuskan untuk pergi jauh ke Gunung Kidul. Ia mendengar kabar tentang seorang pertapa sakti yang tinggal di sana. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya bertemu dengan sang pertapa. Sambil menangis, Mbok Srini menceritakan semua kisahnya tentang kesepiannya, perjanjian gelapnya, dan ketakutannya kehilangan Timun Mas. Sang pertapa yang bijaksana merasa iba mendengar cerita sedih itu. Ia lalu memberikan 4 buah kantong kecil kepada Mbok Srini. "Bawa pulang 4 bungkusan ini. Di dalamnya ada biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Jika Buto Ijo datang untuk menagih janji, berikan ini pada Timun Mas dan suruh ia melarikan diri sejauh mungkin," pesan sang pertapa. Akhirnya, hari yang paling ditakuti itu pun tiba. Dari kehauan terdengar suara langkah berat yang menggetarkan tanah. Suara Buto Ijo menggelegar, penuh amarah. "Mbok Srini, di mana janjimu? Serahkan anak itu. Aku sudah lapar," teriak Nia. Dengan panik, Mbok Srini segera memberikan 4 bungkusan ajaib itu kepada Timun Mas. "Lari nak, lari ke dalam hutan, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Gunakan bungkusan ini jika raksasa itu mengejarmu," bisik Mbok Srini sambil memeluk putrinya untuk terakhir kali. Timun Mas pun berlari sekuat tenaga,
masuk ke dalam lebatnya hutan. Melihat Timun Mas melarikan diri, Buto Ijo murka. Ia menghancurkan gubuk Mbok Srini dan mulai mengejar Timun Mas dengan langkahnya yang besar dan cepat. Dalam waktu singkat, raksasa itu sudah hampir menangkap Timun Mas. Napas Timun Mas tersengal-sengal saat Buto Ijo hampir meraihnya. Ia teringat pesan ibunya. Ia mengambil kantong pertama dan melemparkannya ke belakang. Kantong berisi biji mentimun itu pecah di tanah. Seketika, biji-biji itu tumbuh menjadi ladang mentimun yang sangat lebat. Batang-batang rambatnya menjalar dengan cepat, melilit tubuh Buto Ijo dan memperlambat langkahnya. Tapi, dengan kekuatannya yang luar biasa, raksasa itu merobek semua tanaman dan kembali mengejar. Jarak mereka semakin dekat. Timun Mas mengambil kantong kedua yang berisi jarum dan melemparkannya. Sungguh ajaib, ribuan jarum itu langsung berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan runcing. Bambu-bambu tajam itu menusuk kulit dan tubuh Buto Ijo, membuatnya meraung kesakitan. Meski terluka parah dan berdarah-darah, amarah Buto Ijo semakin menjadi-jadi. Ia tidak menyerah dan terus mengejar Timun Mas yang sudah sangat lelah sampai di tepi sebuah sungai yang lebar. Tak ada jalan lagi. Saat Buto Ijo semakin dekat, ia melemparkan kantong ketiga yang berisi garam ke arah sungai. Dalam sekejap, air sungai yang tenang itu berubah menjadi lautan yang bergelora. Ombak besar dan ganas menerjang tubuh Buto Ijo, menyeretnya ke tengah dan membuatnya kesulitan untuk berenang. Kesempatan itu digunakan Timun Mas untuk terus berlari. Ia menaiki sebuah bukit dan memanjat tebing yang curam. Di puncak, ia sudah tak punya tempat untuk lari lagi. Di bawah, Buto Ijo yang basah kuyup berhasil keluar dari lautan dan mulai memanjat tebing itu. Saat raksasa itu hampir sampai di puncak dan siap menerkamnya, Timun Mas melemparkan kantong terakhirnya. Kantong berisi terasi itu jatuh tepat di bawah kaki Buto Ijo. Seketika, tanah di bawah pijakan raksasa itu berubah menjadi lautan lumpur panas yang mendidih. Lumpur itu menyembur ke atas seperti lahar dari gunung berapi. Pijakan Buto Ijo runtuh. Ia berteriak dengan suara yang mengerikan saat tubuhnya terjatuh dan tenggelam ke dalam lautan lumpur panas itu. Buto Ijo yang jahat akhirnya lenyap untuk selamanya. Timun Mas selamat. Dengan sisa tenaganya, ia kembali pulang. Mbok Srini yang cemas menunggunya langsung berlari dan memeluk putrinya dengan tangisan haru. Mereka berpelukan erat, bersyukur karena mimpi buruk telah berakhir. Merasa rumah lama mereka tidak aman lagi, Mbok Srini dan Timun Mas memutuskan untuk pergi. Mereka pindah ke sebuah desa baru yang jauh dan memulai hidup baru yang damai dan bahagia, tanpa pernah lagi dihantui rasa takut. Terima kasih sudah menonton cerita Timun Mas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berpetualang bersama di seri cerita selanjutnya. Sampai jumpa.